Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Afandi. Saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya di grup Hadro, ya. Tentang pengalaman saya di grup Hadro. Saya nemu sebuah hadis dari hadis riwayat Abu Khori, hadis riwayat Abu Daud maksudnya, nomor 4084 dengan hadis riwayat Tirmizi ayat 2722. Saya ingin mengaitkan dengan hadis tersebut dengan cerita saya, pengalaman saya di grup Hadro, karena sesuai, ya. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, jika seseorang ada yang menghinamu atau mencelamu dengan sesuatu yang engkau ketahui kepadanya, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu dengan apa yang engkau ketahui kepadanya, maka akibat buruk biarlah yang menanggungnya. Karena perbuatan tercela, perbuatan yang menghinakan, perbuatan yang merendahkan seseorang, atau menghina seseorang, entah dengan keadaan apapun itu, maka hal itu tidak terpuji dalam Islam, tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam hadis tadi, hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dengan hadis riwayat Tirmizi nomor 2722. Nah, saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya saat hadroh, ya. Pada saat itu ingin tampil perdana pertama kali, yaitu di acara sunatan, Pada malamnya kami latihan dengan senior saya, karena rombongan kami itu masih junior. Itu pada saat itu latihan dengan senior saya. Rombongan senior saya itu khusus vokal. Saya tidak pernah memegang terbangan, darbuka atau alat hadroh lainnya. Saya tidak pernah, karena saya ini fokus ke vokal. Tapi kalau belajar itu kalau saat pas belum ada waktunya untuk belajar, maka saat itulah saya megang terbangan. Saya hafalin kuncinya, ya. Nah, pada saat itu ingin tampil perdana pertama kali di acara sunatan, tampil pertama kalinya itu pada saat itu. Saya langsung dijadikan vokal sama senior saya, karena pada saat itu senior saya mengatakan, Rahmat, kamu jadi vokal aja ya, gitu katanya. Saya iya aja, gimana lagi kan gitu. Saya itu pada saat tampil malamnya, ya, latihan malamnya itu saya jadi vokal. Senior saya itu, saya kira vokal seniornya itu cuma 2, ternyata 4 di senior saya vokalnya. Padahal di rombongan saya vokalnya cuma 2, saya dengan teman saya lah, ya, jangan sebutin namanya. Nah, pada saat itu saya nggak tahu gitu. Pas paginya itu saya tahu bahwa seniornya itu vokalnya 4 gitu. Saya baru tahu pada saat pas paginya itu pas hari Minggu, ya, pas libur. Nah, pada saat itu ini gitu, 4 ternyata itu dalam hati saya itu. Kalau 4 itu kenapa banyak vokalnya gitu. Nah, saya nggak pada saat itu saya berubah pikiran, mau dalam hati, iya, saya bisa terbangan gitu. Dalam sombongnya di dalam hati itu saya bilang, oh iya, saya kan bisa terbangan, saya megang terbangan aja lah gitu. Nah, pada saat itu, dan kebetulan sisa dari terbangan itu masih 2 yang kosong gitu, jadinya saya megang terbangan tanpa diketahui senior saya.
pada saat itu pas tampil perdana kok senior saya tuh nyari, Rahmat tuh mana gitu, Rahmat tuh belum datang ya gitu. Dia lihat di bawah, itu tuh orangnya. Gitu. Suka saya megang terbangan, apa kamu terbang? Senior saya mengatakan, ngapa Rahmat megang terbangan? Saya bilang, enggak apa-apa lah, itu kan vokalnya udah ada 4 gitu kan, maksudnya ya sudahlah gitu. Pada saat itu teman saya juga setuju kalau saya megang terbangan gitu, nggak ada perdebatan, nggak ada permasalahan gitu, nggak ada dipermasalahkan dengan itu. Padahal saya tidak pernah megang terbangan gitu, padahal setiap latihan ya, setiap malam latihan itu pasti vokal, khusus vokal, nggak pernah saya megang terbangan ya, nggak pernah sama sekali. Nah pada saat itu saya pertama kalinya megang terbangan gitu pada saat itu. Dan pada saat acara selesai itu alhamdulillah lancar ya. Saya juga bisa lah sedikit, insya Allah sedikit terbangan, pukulan terbangan juga bisa insya Allah, sedikit lah ya. Nah, di situ saya berpikir dia rombongan saya tuh insya Allah nggak ada yang ngomong di belakang, nggak ada sama sekali pada saat itu. Karena apa? Saya percaya bahwasanya teman saya itu bilang, teman saya itu gimana ya, nggak pernah pada saat itu nggak ada mukanya itu senyum semua, mukanya itu senyum semua, nggak ada yang cemberut, nggak ada yang tidak suka, nggak ada, tampilannya itu happy aja gitu biasanya tuh. Jadi saya yakin nggak ada yang ngomong di belakang gitu, nggak ada yang ngomong di belakang, ini deh, ini nih gini lah, coba ganti yang ini gitu, nggak ada sama sekali. Dan saya itu senang banget di dalam hati, rombongan saya seperti ini, alhamdulillah gitu, saya dapat rombongan seperti ini, alhamdulillah, sama-sama mendukung, sama-sama bisa belajar gitu nih. Nah, terus malamnya ya, itu pada malam Selasa, kami pas malam Selasanya kami latihan lagi gitu. Ya, pada saat itu ya sama aja apresiasinya ya, senyum gitu ya, nggak ada permasalahan. Ya permasalahan apa gitu? Masalahnya tuh nggak ada permasalahan. Pas latihan senior saya tuh bilang gini, sesuatu ya, kalau ingin mencoba hal baru, walaupun dia tidak pernah melakukannya ya, dia ingin melakukan hal yang baru, itu terserah, biarkan saja, karena dia di dalam hati, niat dalam hati, dia ingin ini, dia ingin itu, maka biarkanlah, semampunya dia bisa gitu, semampunya dia bisa, karena di situ di dalam niat mereka itu sudah ada ingin mencoba hal yang baru gitu, kata saya. Pelatih saya juga bilang seperti itu, dan saya sangat bangga dengan itu. Saya senyum sendiri pada saat itu. Nah, di sini kita tahu bahwasanya toleransi itu sangat penting, menjaga perasaan seseorang itu sangat penting gitu. Menjaga perasaan seseorang itu sangat penting. Senyumnya itu masya Allah gitu. Ya kebetulan yang ngajar itu seorang ustadz, yang ngajar hadroh itu seorang ustadz, jadinya ya saya bisa berkomunikasi tentang ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Di sini saya berpikir gitu, nggak ada yang saling menghina, nggak ada yang saling merendahkan gitu, nggak ada yang saling menghina, kamu tuh mainnya nggak becus kayak gini, kayak gitu, kayak gini, nggak ada yang seperti itu. Yang merendahkan pun nggak ada seperti itu kan, mempermalukan seseorang tuh nggak ada sama sekali. Cerita kawan sama kawan, Rahmat tuh gini loh, Rahmat tuh gini, kenapa dia megang seperti ini, dia kan vokal gitu, nggak ada sama sekali, insya Allah nggak ada. Pada saat itu teman-teman saya tuh mendukung dengan adanya itu gitu. Dan akhirnya pada saat itu saya mulai belajar, saya mulai nggak harus fokus ke vokal gitu, saya mulai belajar terbangan, saya mulai belajar darbuka, rolling gitu kan.
dan lain sebagainya gitu sama teman-teman saya ya, walaupun sedikit-sedikit lah ya, sedikit-sedikit bisa insya Allah. Nah di sini bahwasanya sangat penting sekali toleransi itu dalam teman saya. Karena apa? Saya berpikir Ustadz saya jangan berpikir ya. Ustadz saya pernah berkata gini. Ustadz saya pernah berkata, pelatih saya pernah berkata, seseorang ya ingin mencoba hal yang baru tidak harus dengan tidak harus dengan namanya tuh tidak harus dengan kata lainnya, kata bahasa gaulnya tuh pro gitu. Tidak harus pro dalam melakukan kegiatan apapun gitu, nggak harus pro gitu ya gitu. Dalam melaksanakan kegiatan itu tidak harus orang yang pro, orang yang senior gitu. nggak harus. Yang penting di dalam hati itu kita niat, bahwasanya saya ingin gini, saya ingin gitu. Padahal saya ini tidak pro dengan hal yang dimiliki dalam hati itu nggak pro sama sekali gitu. Padahal dia niat dalam hati, saya ingin ini, saya ingin itu gitu. Dan sesuatu pencapaian itu tidak harus dengan pro, tidak harus dengan senior, tidak harus dengan yang bisa gitu. Yang penting niat dalam hati dulu, saya ingin ini, saya ingin itu. Dalam pekerjaan pun seperti itu. Senior tidak boleh memandang rendah junior, senior yang sudah pro tidak boleh memandang rendah si pemula gitu. Nah, di sini ada sangkut pautnya dengan hadis riwayat Abu Daud tadi ya, hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dengan hadis riwayat Tirmizi ayat 2722 tadi ya. Jika ada seorang yang menghinamu atau mencelakanmu atau mempermalukanmu dengan sesuatu yang engkau ketahui kepadamu, maka jangan membalasnya dengan sesuatu yang ada padanya ya. Maka biarlah yang buruk terjadi yang menanggungnya gitu. Arti dari hadis tersebut, hadis ini sama seperti yang saya ceritakan tadi. Tidak boleh memandang rendah, tidak boleh mempermalukan seseorang ya. Walaupun itu yang mereka katakan. Contohnya, saya tidak bisa bermain darbuka. Contohnya, ya, saya tidak bisa bermain darbuka. Ya, memang saya tidak bisa bermain darbuka. Tetapi orang tersebut mengatakan, dia itu tidak bisa bermain darbuka. Kenapa dia main darbuka pada saat tampil? Gitu. Nah, itu salah satu yang merendahkan seseorang, salah satu yang menghinakan, mempermalukan seseorang. Ya benar-benar dia tidak bisa, karena di dalam niat hatinya itu sudah ada, sudah ingin bermain dengan, saya ingin ini, saya ingin itu, padahal saya tidak bisa. Sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan niat, bukan dengan caranya mereka berpikir, caranya mereka memainkannya gimana caranya, ini bermainnya gimana caranya itu. Jadinya kalau menurut saya sangat-sangat senang dengan adanya grup Hadro ini, karena saling menghargai, saling mempersatukan sama satu sama lain. Padahal pada saat itu saya suka sekali dengan apa yang dia istilahnya itu, dia menjaga perasaan sama teman gitu, tidak saling merendahkan, tidak saling menghina gitu. Nah, itulah cerita saya, ya, pengalaman saya ikut pertama kali hadroh di nama grup hadroh saya Nurul Mustafa ya. Pada saat itu subhanallah gitu, nggak menyangka gitu dapat grup hadroh seperti ini, tidak menghina satu sama lain. Walaupun saya tidak bisa dengan apa yang saya niatkan gitu pada saat itu, saya tidak bisa, saya terbangan aja, karena pada saat itu saya niat dengan hati saya, ya aku pengen terbangan gitu, nggak harus vokal gitu. Saya pada saat itu bosan saya jadi vokal gitu, karena di grup hadroh saya sebelahnya ya, saya tuh jadi vokal terus gitu, nggak pernah megang rolling, nggak pernah megang terbangan gitu di grup hadroh satunya. Karena saya ini
nggak berani gitu. Nah di Nurul Mustafa ini saya diniatkan untuk berani, saya ingin terbang gitu. padahal ya walaupun itu ada yang kosong ya, pas pertengahan permainan ya ada yang ngisi juga, ada yang ngisi ganti-gantian gitu. Nggak ada yang pas pertengahan permainan itu ya ganti-gantian gitu, pas datang dua orang lagi gitu ya, ganti-gantian gitu. Nah saya ini ya, nanti lagu pertama kamu ini, nanti lagu kedua kamu ini, kamu megang ini, lagu pertama kamu megang itu gitu. Nggak ada yang namanya muka-muka ngeselin gitu, muka-muka yang meremehkan gitu, nggak ada. Semuanya senyum, happy, nggak ada yang permasalahan, ibaratnya nggak ada permasalahan ya gitu, nggak ada permasalahan ya. Pada saat itu ya kebetulan saya mendapatkan grup hadroh seperti ini ya, alhamdulillah ya, saya syukurlah dengan adanya ini ya, alhamdulillah juga. Nah itulah sedikit cerita dari saya yang ingin mengaitkan dengan hadis riwayat Abu Daud ini. Langsung ya, intinya kita tidak boleh menghina seseorang atau mempermalukan seseorang, merendahkan diri ya, enggak memperrendah diri seseorang ya. Merendahkan diri seseorang itu tidak boleh sama sekali. Di dalam Islam pun tidak diajarkan seperti itu ya, walaupun baik itu guyonan, bahasa Jawanya itu guyonan, bercanda gitu, bercanda, walaupun dia bercanda itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Merendahkan seseorang itu tidak boleh sama sekali, atau menghina seseorang gitu. Walaupun itu benar adanya, tapi tidak boleh ngomong seperti itu gitu, berbicara seperti itu ya. Itu saja cerita dari saya, pengalaman saya ini. Saya pengen cerita aja gini, dengan cerita itu ingin mengaitkan dengan hadis ini gitu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dengan hadis riwayat Tirmizi ayat 2722. Demikian cerita dari saya, pengalaman dari saya ya. Apabila ada ya, semoga bisa menambah pengalaman ya, menambah ilmu. Ini menambah pengalaman bagi saya gitu, menambah pengalaman bagi saya. Alhamdulillah saya subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Demikianlah pengalaman dari saya ya, semoga menjadi wawasan ilmu bagi kalian ya. Semoga yang ingin ikut hadroh ya dilaksanakan, yang ingin niat cita-cita yang ingin niat melakukan sesuatu jangan ragu gitu. Melakukan sesuatu jangan ragu, walaupun ada yang menghina kita, ada yang merendahkan kita, biarlah, jangan membalasnya gitu. Jangan membalasnya dengan sesuatu yang dengan keburukan, balaslah dengan sesuatu yang dengan kebaikan. Walaupun kita tidak bisa membalasnya, diam saja, sudah. Ibaratkan permasalahan itu angin lewat gitu, angin berlalu gitu ya. Ya itulah ya pengalaman dari saya. Saya cuma ingin cerita sedikit tentang ini ya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.